bahwa hari ini kami dari Lembaga Pendidikan dan Pengadilan Masyarakat itu melakukan bimbingan teknis calon reviewer internal dari Universitas Udayana. Nah, dalam BIMTEK ini kami mengagendakan 2 hari. 2 hari ini tanggal 14 November dan besok tanggal 15 November. Nah, di dalam acara BIMTEK itu kami memberikan materi-materi yang terkait dengan etika reviewer, terkait bagaimana teknik mereview proposal penelitian, bagaimana teknik mereview anggaran, dan bagaimana kemudian teknik-teknik mereview luaran penelitian. Nah, untuk memberikan materi-materi yang banyak itu, kami mendatangkan narasumber yang dari TPM. Memang kami minta narasumber yang berasal dari TPM untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman kita, calon reviewer yang berasal dari internal Universitas Udayana. Nah, jumlah calon reviewer internal Udayana itu sebanyak 99 orang yang sudah mendaftar. Itu berasal dari 13 fakultas yang ada di Universitas Udayana. Nah, kami berharap bahwa reviewer-reviewer itu bisa banyak juga dari teman-teman EXA dan juga dari sosial. Karena proposal secara garis besar kan dibagi dua, jadi yang sosial dan eksak, sehingga nanti perbandingan itu kami perlukan untuk benar-benar bisa mereview proposal sesuai dengan bidang ilmunya, sehingga nanti akan dihasilkan proposal yang berkualitas, proposal yang memenuhi persyaratan yang memang nanti layak didanai oleh universitas. Saya kira demikian. Reviewer itu kan dia mempunyai kepentingan adalah sebagai expert judgment. Jadi jelas dia orang-orang yang terpilih dengan sudah ada syarat-syarat tertentu. Misalnya dia pernah mendapatkan penelitian dari Skim Dikti, kemudian dia sudah mempunyai high index Scopus yang bagus, kemudian dia mempunyai skor Sinta yang bagus. Nah, sehingga dengan begitu expert judgment-nya itu yang diharapkan sebagai penilai proposal nantinya gitu. Kalau waktu ya jelas dibutuhkan ya, karena itulah seorang reviewer itu harus bisa membagi waktu, karena dia bukan hanya kerjanya reviewer saja kan, tapi dia juga sebagai misalnya dia sebagai dosen, sebagai peneliti, mengabdi ke masyarakat, kemudian dia membimbing mahasiswa, dia mengajar. Nah, sehingga dia perlu mengisikan waktu untuk sebagai reviewer proposal atau reviewer penelitian ini. Itu sangat penting ditanamkan oleh seorang reviewer untuk membagi waktu. Nah, yang membagi waktu ini kan yang bersangkutan yang tahu, sehingga dia diberi tugas oleh LPPM maupun DRPM, itu dia akan memberikan waktu yang tepat dengan masa tenggang waktu yang diberikan untuk menyelesaikan proposalnya gitu. Untuk menyikapi ataupun melakukan review ya dari reviewer yang tidak sesuai atau tidak menjalankan kode etik, yang pertama adalah kita biasanya uji sampling ya. Uji sampling melihat hasil review yang ada indikasi kesalahan mereview gitu. Misalnya reviewer sebenarnya tidak mereview ya, tapi hanya sekedar memberikan nilai. Nah, itu akan kita uji sampling. Nah, kalau ketemu begitu, maka sanksinya adalah tidak diikutkan lagi untuk proses review berikutnya. Karena reviewer itu kan berbasis dari SK ya, SK dari DRTPM, apakah dia diikutkan dalam proses review atau tidak. Nah, memang kita sanksinya adalah hanya sekedar dia tidak diikutkan lagi begitu ya ke review berikutnya. Tidak ada sanksi administrasi yang lain ya, karena memang kita berbasis kebijakan nasional ya, bukan kebijakan dari universitas tempat bernaungnya para reviewer itu. Nah, biasanya kita hanya tidak mengikutkan lagi gitu ya review itu. Gitu. Oh, ini adalah BIMTEK atau Training of the Trainer, TOT bagi reviewer penelitian pengabdian. Ya tentunya sangat penting ya untuk proses
pemenangan proposal nantinya, karena kita memang tidak memiliki dana banyak. 15% dari total PNBP dipakai untuk direbutkan oleh 1.500-an dosen. Itu pasti ada saringan di sini, screening untuk pemenangan proposal. Dan di sini para reviewer ini mempunyai peranan sangat penting untuk memberikan penilaian terhadap proposal, baik itu penelitian maupun pengabdian, dan kelayakan dari baik metodenya, kemudian state of the art-nya, dan terakhir kelayakan RAB, rencana anggaran belanja daripada proposal ini. Disinilah harus punya persepsi yang sama di antara para reviewer ini, disesuaikan dengan panduan baru yang dibuat oleh LPPM. Kemudian di sana ada skim-skimnya, itu juga harus dipahami, di-refresh pemahaman daripada reviewer ini. Kemudian juga ada mekanisme baru dari DRPPM, itu yang mesti kita breakdown juga di Universitas Udayana. Jadi membantu Universitas Udayana meluncurkan pendanaan disesuaikan dengan kelayakan proposal itu.